Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah di tengah guyuran hujan. Mudah-mudahan hujan yang kita alami petang hari ini menjelang malam ini menjadi rahmah bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di season yang ketiga ini sebetulnya tema besarnya membangun perekonomian umat. Tetapi ada yang belum selesai di pertemuan kedua kemarin. Jadi mungkin melanjutkan dulu pertemuan tersebut atau tema tersebut, yakni tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya peranan besar dalam meningkatkan kompetensi para sahabatnya. Bahkan tidak hanya mengembangkan, tapi juga memaintenance. Bahkan tidak hanya memaintenance, Nabi juga mampu mensinergiskan kompetensi-kompetensi tadi sehingga menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Karena masing-masing sahabat yang punya kompetensi hebat tapi kemudian tidak mampu sinergis, itu akhirnya malah jadi kekayaan yang tidak mampu dinikmati manfaatnya ketika memang tidak mampu disinergiskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, seorang leader, seorang manajer, beliau mampu mensinergiskan seluruh potensi yang ada. Ada yang punya peranannya seperti Bilal bin Rabah, ya Bilal bin Rabah. Ada yang kemudian peranannya seperti Abu Hurairah, ya jadilah Abu Hurairah, seorang penghafal hadis bersanding dengan seorang sahabat yang punya ketaatan, loyalitas kepada Nabi sekalipun memang miskin papa, Bilal bin Rabah. Tapi walaupun miskin tetap punya peranan besar di dalam sebuah kesatuan umat Islam. Pun demikian juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah juga punya peranan besar. Tanpa kehadiran sosok Abu Hurairah, kita mungkin tidak banyak mengenal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah lah yang kemudian mampu menyampaikan banyak literatur hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, pun demikian dengan sahabat Utsman bin Affan. Kita mengenal beliau sebagai orang yang agniya, yang kaya raya. Sehingga peran yang diberikan oleh Utsman bin Affan bukan hafalan hadis, bukan menjadi orang yang mampu disuruh-suruh. Kalau Bilal bin Rabah disuruh apapun, okelah, siap. Karena memang mentalnya mental budak dulunya, sehingga disuruh apapun oke. Utsman bin Affan mungkin agak elitis ya, karena memang beliau orang yang elit, beliau orang yang agniya, bangsawan, sehingga peran Utsman bin Affan lebih dominan dalam masalah finansial. Urusan backup finansial, Utsman bin Affan jagonya. Perang Tabuk butuh biaya, Utsman keluarin. Apapun itu butuh biaya, Utsman keluarin. Yang mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan juga tidak bisa dilakukan oleh Abu Hurairah. Tampillah sebagai seorang Utsman bin Affan yang agniya. Beliau punya peranan di situ, punya kontribusi di situ, menjemput surga dengan cara kemampuan finansialnya. Itu Utsman bin Affan. Dan sekali lagi Nabi mampu mensinergiskan semuanya itu, masya Allah. Jadi yang jago finansial, yang jago hadis, yang jago disuruh-suruh, itu semuanya sinergis. Bahkan Nabi memberikan guidance supaya tidak ada rasa ujub di masing-masing kelompok, karena bisa jadi, mohon maaf, misalkan
Bisa jadi gara-gara finansialnya mapan sehingga dia memberikan banyak kontribusi sehingga punya rasa ujub dalam hatinya. Maka Nabi memberikan trigger, memberikan guidance, memberikan arahan. Kata Nabi dalam dikutip dari Al-Qur'anul Karim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah azza wa jalla, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa hati-hati, kontribusi apapun yang diberikan oleh masing-masing kompetensi itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak didasari oleh nilai ketakwaan. Maka takwa menjadi guidance-nya, bahwa siapapun yang punya kontribusi, Bilal bin Rabah dengan ketaatannya, Abu Hurairah dengan hafalan hadisnya, Utsman bin Affan dengan kemampuan finansialnya, Khalid bin Walid dengan kemampuan berperangnya, kemudian Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya yang luar biasa, sampai kata Nabi, saya gudang ilmu, Ali itu pintunya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan kebijaksanaannya, Umar bin Khattab dengan ketegasannya. Semuanya itu oleh Nabi SAW tegaskan tidak mungkin punya peranan besar terhadap gerakan Islam kecuali didasari oleh kalimat takwa. Utsman bin Affan walaupun punya finansial banyak, kalau tidak bertakwa ya masalah. Tapi ya karena para sahabat semuanya dibimbing langsung oleh Nabi, maka semuanya punya level derajat takwa. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, termasuk sosok Mu'adz bin Jabal yang kemarin sempat disinggung, dan ini sosok yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Ada banyak periwayatan hadis yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, tapi khusus Mu'adz bin Jabal ada tambahan, dan ini menjadi kekhasannya Mu'adz. Ketika Nabi bilang, kalau ada masalah kamu temukan tidak ditemukan dalilnya, tidak ditemukan hujahnya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, maka bagaimana solusi yang akan kamu lakukan? Maka saya akan berijtihad dengan akal saya. Saya akan berijtihad dengan akal saya. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini perlu dipahami bersama bahwa kemampuan akal itu harus terus tumbuh dan berkembang. Ini jadi kata kunci di peringatan Maulid Nabi 1442 ini. Proses mengembangkan kualitas akal sampai berdampak pada kualitas kompetensi seseorang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya ingin masuk ke sedikit pembahasan yang kemudian ini menimbulkan banyak fitnah di antara kita. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengajarkan, Pak, mengkhususkan ibadah tertentu pada hari-hari tertentu. Itu ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mengada-ngada, apalagi dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang, sesat, bahkan neraka sanksinya gitu. Mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mansus berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Pak. Hadis ini sahih berarti, karena riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bagi penggemar hadis, kalau sudah ketemu Bukhari dan Muslim, maka kemungkinan besar hadisnya sahih. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazuru Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ziarah ke Masjid Quba. Kulla sabtin, setiap hari Sabtu, masyian aw raqiban, baik dalam keadaan berjalan ke Masjid Quba-nya atau raqiban, naik kendaraan, Pak. Dan biasanya kalau umroh suka ada rute ke Masjid Quba, itu pasti, Pak. Biasanya parkirnya di kebun kurma, nanti disuruh belanja tuh di tukang kurma, nanti supirnya dapat fee. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berziarah ke Masjid Quba tiap hari Sabtu, baik berjalan maupun naik kendaraan. Yusolli fihi raka'ataini, kemudian Nabi salat 2 rakaat di Masjid Quba. Saya tanya, Pak, Nabi biasa berziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, itu mengkhususkan atau tidak?
Itu mengkhususkan namanya Pak. Karena Nabi tidak ziarah ke Masjid Quba selain hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak ziarah. Ziarahnya cuma hari Sabtu. Itu namanya mengkhususkan hari tertentu. Kemudian Nabi punya amal tertentu. Apa amal tertentu di hari Sabtu? Ziarah ke Masjid Quba. Rutinan Pak ini. Bahkan tidak hanya sekedar ziarah, Nabi SAW yusalli fihi rakaataini, salat 2 rakaat. Sudah mengkhususkan ziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Nabi mengkhususkan amalan di masjidnya adalah sholat. Padahal kan bisa saja Nabi ziarah ke Masjid Quba terus isinya tilawah Pak. Bisa saja Nabi ziarah ke Masjid Quba tapi isinya adalah doa. Tapi ini rutinan Pak. Yusalli fihi rakaataini, Nabi sholat 2 rakaat. Artinya Nabi mengkhususkan hari Sabtu untuk ibadah tertentu bernama ziarah. Makasih Pak. Bahkan tidak hanya ziarah Pak, termasuk sholat. Itu ibadah tertentu yang dilakukan di Masjid Quba. Tempatnya tertentu, harinya tertentu, ibadahnya tertentu. Itu namanya mengkhususkan waktu tertentu. Dan itu contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu itu kemudian tidak ada dalilnya, ini disebut apa Pak yang barusan? Bukan dalil itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ustaz, bisa saja pemahamannya nggak begitu. Itu hadisnya Pak, kita bicara pemahaman. Bisa jadi ada orang yang bilang, itu kan suka-suka Ustaz aja ngarahin kemana isi hadisnya. Bisa jadi pemahaman ulama tidak begitu. Baik, kita akan ambil pendapat ulama Pak. Saya kasih ilustrasi Pak, penegasan ini. Kalau Quran Pak, itu harus dibaca tafsirnya biar ketemu makna yang sebenarnya. Jangan hanya mengandalkan terjemah, karena kalau Quran hanya baca terjemah, kesimpulannya akan mentok di terjemah Pak. Usahakan kalau baca Quran kesimpulannya dibaca dengan tafsir, baru ketemu kesimpulannya. Itu cara belajar efektifnya. Kalau Quran ada tafsir, kalau hadis ada. Kalau Quran ada tafsir, kalau hadis ada syarahnya. Ada syarahnya Pak. Tadi Ustaz baca hadis, betul. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazuru Masjid Quba kulla sabtin masyian aw raqiban yusalli fihi rakaataini. Hadis itu saya fahami sebagai dalil mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu, dan itu mansus dari syariat. Artinya ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca Pak, bagaimana komentar para ulama. Kata para ulama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani sampaikan, kata Ibnu Hajar, hadis ini adalah dalil takhsisu ba'dil ayyami, jawazu takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali sholihati wal mudawamatu ala dzalik. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pensyarah hadis Sahih Bukhari. Nama kitab syarahnya adalah Fathul Bari. Jadi mensyarah hadis Sahih Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, hadis tersebut jawazu, dalil bolehnya, takhsisi, mengkhususkan ba'dil ayyami, hari-hari tertentu, bi ba'dil a'mali sholihati, dengan sebagian amal soleh, wal mudawamah ala zalik, dan dirutinkan praktek tersebut. Ini kata ulama, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab syarah Sahih Bukharinya yang disebut dengan Fathul Bari. Boleh mengkhususkan ibadah tertentu pada hari tertentu. Yang bilang nggak boleh siapa?
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahkan kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, nama kitabnya Al-Minhaj. Ini syarah Sahih Muslim, karena ini kan riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang baca syarah Sahih Muslimnya. Kata Imam Nawawi, kata beliau, dalil ini jawazu takhsisi ba'dil ayyami biziyarah. Hadis ini jadi dalil bolehnya mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah. Jadi ziarah dikhususkan waktunya boleh. Ini dalilnya, ini pendapat ulamanya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, malam Sabtu dirutinkan baca Al-Waqiah. Rutin tiap malam Sabtu baca Al-Waqiah. Boleh tidak? Jadi boleh. Malam Jumat baca Yasin. Boleh tidak? Boleh. Hatta tidak ada dalil hadisnya sekalipun tentang baca Yasin malam Jumat, tapi boleh mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu. Baca apa saja boleh. Mau bulan Ramadan ziarah dulu, khusus tiap mau bulan Ramadan ziarah dulu, boleh? Ziarah kubur boleh? Boleh Pak. Idul Fitri Pak, ini kebiasaan orang Betawi, kalau Idul Fitri setelah salam-salaman ditutup dengan acara ziarah. Boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah. Yang bilang nggak boleh siapa? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, termasuk Pak, kita punya amalan doa tertentu dibaca di hari tertentu. Ya monggo Pak. Mau disebut aurat, mau disebut wirid, mau disebut apalah, yang penting di waktu tertentu dibaca tertentu itu, silakan saja. Karena dalil hukumnya ada. Secara nas ada, walaupun secara definitif memang tidak ada, karena tidak mungkin Nabi mencontohkan semua amalan yang kita lakukan hari ini tuh nggak mungkin Pak. Karena amalan kita terikat oleh ruang dan waktu, sebagian amal Nabi pun terikat oleh ruang dan waktu Pak. Tidak semua harus Nabi contohkan, tapi saya pastikan Pak, semua pasti ada arahannya, semua pasti ada isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahwa Nabi selalu mengkhususkan hari Sabtu untuk ziarah ke Masjid Quba, memberikan sinyal bahwa boleh mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu. Itu sinyalnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini kaidah yang dibangun oleh para ulama. Maka kalau ada yang bilang nggak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu, maka itu kena pasal berlapis. Satu, tidak memahami hadis Nabi. Yang kedua, menolak aqwal para ulama. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah yang kemudian dibangun oleh para ulama. Termasuk misalkan orang pengen doa pada sholah diaminkan, dikhususkan pada sholah doa, fadhal. Salaman pada sholah silahkan. Karena mengkhususkan dengan amal tertentu pada hari tertentu atau momen tertentu itu boleh menurut hadis dan berdasarkan qaulnya para ulama. Saya rasa harusnya clear masalah ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Yang kedua Pak, ini masih bagaimana seorang Mu'adz bin Jabal diberikan oleh Nabi isyarat perlunya mengembangkan kualitas akal Pak. Gak ada di Quran, gak ada di hadis, bukan berarti kemudian jadi haram. Maka cari, lakukan pendekatan akal supaya sampai pada ilmu yang sebenarnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya kasih ilustrasi ya. Kelapa Pak. Ada orang yang hanya mengambil manfaat dari kelapa sebatas sabutnya saja. Ya sudah, dapatnya sabut. Ada yang dapat kelapa sampai ke air kelapanya. Wah, lebih bagus nih, karena lebih dalam Pak. Tapi ada yang sampai pada
daging kelapanya, es kelapanya, atau santannya. Oh, ini lebih bagus lagi, Pak. Tapi sampai ada yang levelnya, Pak, santan itu bisa jadi minyak. Ada yang tahu, Pak, santan bisa jadi minyak? Diapain santannya? Dimasak. Yang jauh emang ibu-ibu ini. Tahuan bapak-bapaknya nggak tahu. Santan itu terus, Pak, diolah ya. Akhirnya lama-lama jadi minyak. Itu kalau orang Sunda, ampas dari santan itu yang jadi minyak disebut dengan galeno. Nah, kalau di sini namanya apa? Dan itu gurih, Pak. Itu namanya galeno. Jadi santan terus aja Pak masukin katel, panasin, lama-lama dia jadi minyak. Nah, ampas itu namanya galeno. Dan itu bisa dimakan dengan nasi. Dulu sih enak, Pak, dulu ya. Sekarang sih nggak tahu. Nggak ada yang pernah bawain. Karena nggak ada orang yang jarang bikin kayaknya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang nggak akan percaya, Pak, kalau kelapa bisa jadi minyak. Mungkin sebagian orang nggak percaya, kok bisa kelapa jadi minyak? Ini kan tergantung sejauh mana kemampuan akalnya bekerja. Bisa jadi orang nggak paham, oh, kok bisa mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu? Boleh, bahkan ada hadisnya. Ini bisa jadi. Padahal hadis ini masyhur, Pak. Saya yakin orang-orang yang umroh pasti mutawifnya menyampaikan hadis ini dan menganjurkan ziarah ke Masjid Kuba di hari Sabtu. Rata-rata begitu, Pak. Tapi kenapa dalil ini hanya sekedar untuk anjuran sholat di Masjid Kubanya saja, tapi tidak berdasarkan pemahaman para ulama yang sudah mensyarah hadis tersebut, yang sampai pada kesimpulan boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Ini ibarat orang, Pak, punya kelapa, yang satu sampai di es kelapa, yang satu sampai di minyak gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang kedua, Pak, ini item yang kemudian juga masih diperdebatkan. Boleh tidak mengagungkan hari tertentu disebabkan adanya nikmat atau dijauhkannya dari musibah? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jawabannya boleh. Sampai pada kalimat mengagungkan. Mengagungkan hari tertentu disebabkan dapat nikmat atau dibebaskan dari musibah, hari itu, momen itu diagungkan, boleh. Dari mana? Dari hadis Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bisa jadi gini, Pak, para ulama di Indonesia zaman dulu itu pinternya udah kebangetan, Pak. Pinternya ulama zaman dahulu, pinternya udah kebangetan. Saya hanya ketemu umat hari ini, nggak taunya kebangetan, Pak. Saya mau pakai kalimat kasar, cuma nggak enak. Kalau ulama zaman dulu pinternya kebangetan, kalau ulama zaman hari ini nggak taunya kebangetan, Pak. Padahal dalil ini dipakai oleh ulama-ulama di Indonesia dari dulu, Pak, sampai melahirkan produk event tertentu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, hadisnya, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, sampailah di kota Madinah. Fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Kemudian Nabi mendapati orang-orang Yahudi sedang puasa Asyura. Orang-orang Yahudi pada puasa Asyura. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kata Nabi kepada orang-orang Yahudi, saya ulang, Nabi bertanya kepada orang Yahudi, kenapa Yahudi pada puasa Asyura tanggal 10 Muharram? Nabi nanya, kenapa ente pada puasa 10 Muharram? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, Pak, kata orang-orang Yahudi, hadzal yaum, hari ini, alladzi azharallahu Musa wa bani Israil, adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menyelamatkan Bani Israil ala Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun. Hari Asyura, Pak, hari kemenangan Musa. Intinya itu. Kemudian kata orang-orang Yahudi, fanasumuhu, kemudian kami berpuasa di hari ini, di hari Asyura. Kenapa? Ta'ziman lahu. Ini jadi maf'ul li ajli. Fanasumuhu, kami berpuasa pada hari Asyura. Ta'ziman, ini maf'ul li ajli.
Artinya mengagungkan, Pak. Kenapa puasa di hari Asyura? Karena kami mengagungkan hari tersebut. Ini praktek Yahudi, Pak, mengagungkan hari Asyura gara-gara Nabi Musa diselamatkan. Kata Nabi begini, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa." Bentar. Urusan Nabi Musa kami yang lebih berhak. Kalau Nabi Musa diselamatkan pada tanggal 10 Muharram, kalian mengagungkan hari tersebut, maka sebetulnya kami yang berhak mengagungkan hari tersebut. Saya ulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lebih berhak dibanding kalian terhadap Nabi Musa. Kalau Nabi Musa di tanggal 10 Muharram Allah selamatkan, kemudian kalian mengagungkan hari tersebut, maka kami lebih berhak untuk mengagungkan hari tersebut dibanding kalian. Lanjutan hadisnya, Pak. Fasomahu, Nabi berpuasa. Wa amru bisiyamih, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk puasa ta'ziman, karena mengagungkan tanggal 10 Muharram. Akhirnya, Pak, hadis ini, karena ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Hajar komentar, Pak. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, fayustafadu minhu, dan diambil faidah dari hadis tersebut, kata Ibnu Hajar, izharu syukri, fi'lu syukri, menampakkan rasa syukur, mengizharkan rasa syukur. Kata Ibnu Hajar, fi yaumin muayyanin, pada hari tertentu, alama manna bihi, atas anugerah dari Allah Azza wa Jalla, entah itu ala isda'i ni'matin, entah itu berupa nikmat yang sangat besar, au daf'i nikmatin, atau dijauhkan dari bencana yang besar. Saya ulang, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, diambil faidah dari hadis tersebut untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari tertentu atas anugerah yang Allah berikan pada hari tersebut, entah itu bentuknya anugerah nikmat yang luar biasa atau dijauhkan dari musibah yang luar biasa. Jadi perlu ada idharus syukri, menampakkan rasa syukur. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Ibnu Hajar, Pak, lanjutannya, bentuk idharus syukri adalah kasujudi. Diawali dengan kalimat bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Bisa sujud, sholat, puasa, sodakoh, bagi-bagi makanan, baca Quran, baca sirah. Itu aktivitas idharus syukri. Jadi hadis tadi, Pak, yang Nabi puasa Asyura kemudian dalam rangka takziman kepada keselamatan Nabi Musa alaihi salam, itu kata Ibnu Hajar jadi dalil menampakkan rasa syukur. Bentuk menampakkan rasa syukur bisa puasa, sholat, baca Quran, baca sirah, berbagi makanan, sodakoh, apa saja yang penting bi anwa'il ibadah, yang penting berbagai macam ibadah. Maka kata Ibnu Hajar, Pak, ditutup kalimat ini ada dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karangan Imam As-Suyuti. Datanya ada, Pak. Kata Imam Ibnu Hajar ditutup dengan kalimat wa ayyu ni'matin a'dham, dan nikmat mana yang lebih agung min ni'mati biburuzi hadan nabi sallallahu alaihi wasallam, dibanding nikmat atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat nikmat, Pak, dianjurkan sujud syukur. Nikmat adanya Nabi Muhammad, Pak, lebih besar daripada itu. Gak cukup dengan sekedar sujud syukur. Orang-orang Yahudi itu saking bangganya dan bahagianya atas keselamatan Nabi Musa, mereka puasa. Tidak harus puasa saja, Pak. Apa saja yang penting bi anwa'il ibadah, yang penting bentuknya adalah ibadah. Saya tanya, Pak, Nabi Muhammad puasa hari Senin, kenapa, Pak? Waktu ditanya kenapa Nabi Muhammad puasa hari Senin, jawabannya apa? Kan bisa saja Nabi Muhammad jawab perintah Allah, selesai.
Tapi jawaban Nabi Muhammad bukan perintah Allah, Pak. Kenapa Nabi Muhammad puasa hari Senin? Karena hari lahir Nabi. Jadi cara ulama zaman dahulu, Pak, kalau momen kemenangan, momen sesuatu yang dahsyat, itu diagungkan hari itu dengan amalan ibadah, apapun bentuk amalan ibadahnya. Dan ini kama qala ulama, sehingga ketika ada momen hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaum muslimin mengizharkan rasa syukur mereka dengan kumpul-kumpul, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca sirah nabawiyah, kemudian melaksanakan bagi-bagi makanan atau sodako, ditutup dengan silaturahmi, ditutup dengan musafahah, ditutup dengan doa, selesai. Maka itu bagian dari bentuk izharus syukur. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini kaidah yang dibangun oleh para ulama. Kalau umat hari ini tidak suka, itu lain persoalan, Pak, silahkan tidak suka. Tapi kaidah ulama ini tetap ada. Suka atau tidak suka masyarakat, kaidah ilmiah para ulama ini tetap ada, di mana mereka ingin menunjukkan izharus syukri dengan cara yang mereka yakini bisa untuk dilakukan. Nanti ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak kalau saya izharus syukrinya itu diam-diaman aja di rumah, baca sholawat, nggak putus-putus, pokoknya seharian itu tanggal 12 Rabiul Awal saya non-stop baca sholawat? Ya boleh saja, jika memang izharus syukrinya dengan cara seperti itu. Tapi dengan cara mengumpulkan orang pun itu pun dihukumi boleh. Dan ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini disampaikan oleh Muawiyah. Kata Muawiyah, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halaqah min ashabi. Nabi, Pak, keluar dari rumahnya, ketemu sebuah halaqah yang dilakukan oleh para sahabat. Halaqah itu kumpulan, Pak, kayak gitu kan. Duduk melingkar, itu namanya halaqah. Min ashabihi, dari para sahabatnya Nabi. Nabi datang, terus nanya-nanya. Nabi kayak interogasi gitu kan. Nabi menginterogasi sahabat, kenapa duduk-duduk, bikin aktivitas duduk-duduk sambil melingkar, kenapa harus begitu? Nabi nanya, ma ajlasakum, kenapa kalian duduk-duduk begini? Kata Nabi. Dijawab oleh para sahabat, kami duduk-duduk ya Rasulullah, nad'ullaha wa nahmadu, kami berdoa kepada Allah, kami sedang memuji Allah. Nabi nanya, kenapa kalian lakukan itu, berdoa dan memuji, kenapa, apa alasannya? Dijawab oleh para sahabat, ala hadana alaina lidinihi, karena Allah telah menganugerahkan kepada kami agama Islam. Jadi para sahabat, Pak, di zaman Nabi ini kumpul-kumpul, mereka berdoa bareng-bareng di situ, mereka memuji kepada Allah. Atas dasar apa mereka memuji Allah dan berdoa kepada Allah? Atas nikmat hidayah Islam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Terus kata Nabi, apalagi? Dijawab oleh para sahabat, ma manna alaina bika, dan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kami dengan kehadiranmu ya Rasulullah. Maka para sahabat, Pak, bikin halaqah, alasannya dua, mensyukuri nikmat hidayah Islam dan mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara syukurnya? Kumpul-kumpul, bikin halaqah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Ada kumpul-kumpul di zaman Nabi. Saya ulang, ada kumpul-kumpul di zaman Nabi yang nggak ada posternya, flyernya nggak ada, spanduk nggak ada, itu toa nggak ada, mohon maaf, memang nggak ada gitu. Tapi kumpul-kumpulnya ada, undangan medsos nggak ada, tapi kumpul-kumpulnya ada. Sampai Nabi komentar, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf nih, saya bukan curiga sama kalian, karena Nabi kan integrasi, Pak.
Saya nggak curiga sama kalian, kata Nabi. Cuman tadi Jibril mendatangi saya. Itu yang jadi alasan kenapa Nabi nanya-nanya, Pak. Jibril mendatangi saya, fa akhbaroni, Jibril ngasih kabar kepada saya, ngasih informasi kepada saya bahwa innallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah azza wa jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi yang bikin halakoh itu, yang mereka berdoa kepada Allah, yang mereka memuji Allah karena hidayah Islam dan karena hadirnya Nabi Muhammad SAW, itu dibangga-banggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi yang sampaikan itu dalam hadisnya, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, urusan suka tidak suka lain persoalan. Tapi urusan ilmiah dan tidak ilmiah masing-masing punya dasar ilmiah. Itu faktanya ada. Memang tidak disebut istilahnya apa pun tidak ada. Tapi aktivitas itu real ada. Kumpul-kumpul memuji, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta ilmiahnya. Kalau memang tidak suka, ya silahkan tidak suka, tapi tidak harus mencela yang suka. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka dasar dalam beragama mau tidak mau memang akalnya harus terbuka dan luas. Maka saya sering sampaikan, termasuk kemarin juga saya sampaikan, membaca dan diskusi itu menjadi wajib, Pak, bagi para pencari ilmu. Berhenti membaca, berhenti diskusi, selesai, Pak. Benar kayak sendiri aja deh, udah. Yang lain salah sudah. Karena berhenti membaca dan berhenti diskusi, udah benernya sendirian, Pak. Yang lain salah semua. Nabi SAW membiasakan diskusi, Pak. Nabi nanya ke sahabat, kadang-kadang sahabat nanya ke Nabi. Nabi nanya ke Umar, Umar tadi siapa yang datang? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, wa Jibril yu'allimukum atakum yu'allimukum an dinikum. Itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Kadang-kadang orang-orang yang nanya, Pak, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang harta rampasan, mereka bertanya tentang haid, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang hakikat ruh. Itu dialog Nabi dengan para sahabat, Pak. Maka jangan berhenti membaca dan jangan berhenti untuk diskusi, karena ruang itulah yang ruang mampu mengembangkan kemampuan akal. Berhenti membaca, berhenti diskusi, selesai, Pak, benernya sendirian, yang lain salah, karena tidak punya ruang-ruang untuk diskusi. Dan itu sekarang terjadi di sebagian kecil masyarakat muslim di Indonesia, berhenti membaca dan tidak mau diskusi. Ketika diajak diskusi takut terkena syubhat, selesai sudah. Karena takut terkena syubhat, akhirnya tidak mau diskusi. Bahkan menghadiri yang berbeda pendapat pun tidak mau karena takut terkena syubhat. Kalau kata orang Sunda, Pak, jadinya kurung batoken. Tahu kurung batoken? Kurung batoken itu kayak katak dalam kurung. Itu kurung batoken kata orang Sunda. Dia merasa dia sudah keliling dunia, Pak. Seolah-olah kitab yang dimiliki sudah dikuasai semua, padahal baru kitab Bulughul Maram. Sedangkan banyak kitab yang kemudian membahas masalah fikih. Ini problem umat hari ini, Pak. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau zaman dulu orang alim itu jadi rujukan, sekarang orang alim jadi bantahan. Orang alimnya saja dibantah, gimana mau jalan urusan umat hari ini? Umat zaman dahulu, Pak, para alim itu jadi rujukan. Dan orang-orang yang belum sampai pada level alim, mereka tidak akan berani berfatwa, Pak, karena memang mereka bukan alim. Nabi mengingatkan gini, Pak, ini urutan orang yang mencari ilmu. Kata Nabi SAW, kun aliman, jadilah seorang yang alim. Jika kamu tidak mampu,
Kata Nabi SAW, wa kun muta'alliman. Kalau kamu tidak mampu jadi alim, jadilah muta'allim. Bedanya apa Ustaz? Kalau alim punya ilmu, muta'allim pembelajar. Kalau tidak mampu jadi pembelajar, yang ketiga apa? Wa kun mustami'an. Jadilah mustami, dengerin aja udah. Tapi nggak paham Ustaz, dia dengerin. Tahu pahamnya kapan? Yang penting denger aja dulu Pak. Ini kata Nabi Pak. Paham nggak paham, yang penting denger. Nggak mau dengerin Pak, karena banyaklah hal yang kemudian jadi alasan. Kun muhibban, jadilah orang yang cinta. Jadi alim kagak bisa, jadi muta'alim pembelajar. Jadi muta'alim kagak bisa, jadi mustami pendengar. Jadi mustami nggak bisa, muhibban Pak, cinta ilmu aja udah. Minimal nggak ngomong kemana-mana aja. Nggak nyerang sini saja ya. Apa aja kajian saya mah suka udah. Cuman saya belum sempat dengerin ya. Kata Nabi, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatuh likabi, kamu binasa karenanya. Artinya boro-boro jadi alim Pak, boro-boro jadi muta'allim, boro-boro jadi mustami, jadi muhibban saja sudah tidak mau, maka selesai sudah urusan umat Muhammad hari ini Pak. Kalau itu terjadi, boro-boro muhibban Pak, yang ada malah dia dongkol sama ustaz, sama ulama, anak ajengan. Fatuh likabi, binasa sudah urusan umat hari ini. Karena tidak mau membaca, tidak mau diskusi. Dan hadirin ikhwati man rahimakumullah, pada akhirnya hal itu terjadi bukan karena pemahamannya yang keliru, bisa jadi karena memang karakternya yang memang demikian. Karena yang lebih dominan hanya bukan ilmunya Pak, tapi karakternya, wataknya. Memang wataknya, pembawaannya nggak mau nerima dulu. Selesai. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan ini sering terjadi di beberapa kalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Ada orang yang kemudian tipikanya memang karakternya keras, sehingga ya nggak bisa diapa-apain sudah. Padahal ruang diskusi masih luas, ruang baca masih luas, karena sudah punya karakter demikian ya sudah. Mau diapain, salah sudah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi SAW Pak punya tugas, ini sebagai penutup. Nabi Muhammad itu punya tugas Pak sebagai seorang Rasul. Nanti Bapak Ibu bisa buka dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Tugas Nabi Muhammad itu ada 3. 1, yatlu alaihim ayatih, membacakan Al-Quran. Yang kedua, setelah Al-Quran dibacakan, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Baru yang ketiganya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Quran dan sunnah. Saya perlu garis bawahi, sebelum aktivitas ngajar, maka harus suci dulu diraih. Orang akan rusak proses belajarnya manakala hatinya tidak bersih. Ini bukan masalah salah paham, gagal paham Pak, kotor hatinya. Ini bukan masalah nggak mau baca, nggak mau diskusi, kotor hatinya Pak. Karena orang yang sudah kotor hatinya, maka semua yang dilihat jadi jelek. Padahal yang jelek bukan yang lain, yang jelek adalah hatinya. Kalau kacamatanya sudah kotor Pak, dia lihat orang kotor semua. Padahal yang salah adalah kacamata, bukan orang lain. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah agama. Maka para ulama zaman dahulu Pak, dalam proses belajar pasti mendahulukan pembersihan hati. Disebut dengan tazkiyatun nafs. Boleh belajar, bersihin dulu hatinya. Kenapa? Orang kalau sudah belajar, bersih hatinya, belajar apapun, ketemu perbedaan seperti apapun, tidak akan berujung konflik. Kenapa? Sudah bersih hatinya. Itulah kondisi di zaman Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka sering berdebat, tapi mereka adalah teman yang sangat akrab.
Saat kotor hatinya, Pak, perbedaan sedikit bisa mengalahkan kesamaan yang sangat banyak. Kok bisa begitu? Kotor hatinya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka mudah-mudahan di momen bulan Rabiul Awal ini Allah Azza wa Jalla berkenan menumbuh kembangkan akal pikiran kita sampai pada kualitas ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang cerdas di dalam ilmu, mampu memahami banyak referensi para ulama di dalam menjelaskan atau di dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Dan yang kedua, mudah-mudahan proses itu semua diiringi dengan kebersihan hati. Hati yang bersih, akal yang tumbuh dan berkembang, itulah hakikat kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.